nggak denger apa yang saya omongin dari tadi? Kamu itu bukan bagian dari keluarga. Jadi nggak usah ikut campur, nggak usah ikut ngurusin. Saya ngerti banget maksudnya ibu. Ibu nggak anggap saya keluarga. Gimana pun juga Mas Dimas itu suami saya. Jadi saya mau ikut fokus bareng sama Mbak Bianca. Permisi Bu. Idih. Awas kamu ya, kalau balik sini, awas kamu bolak-balik sampai habis. Buat Pak Dimas. Iya, Istri Pak Dimas yang mana? saya. Maaf Mbak. Saya sus. Jadi gimana suami saya udah bisa dapat kamar? Maaf Bu, kamar VVIP yang Ibu pesan sudah penuh. Kalau Ibu berkenan, kami akan menyiapkan kamar VIP. Ya udah boleh deh sus, apa aja yang penting cepet. Dimas, Syukurlah kamu sudah siuman, Mas. Dimas, beruntung banget kamu udah sadar. Untung aja Bianca istri kamu tuh sigap nolong kamu. Sampai-sampai Bianca itu nyetir bawa kamu ke rumah sakit saking cemasnya. Dan menurut Mama memang seharusnya sebagai seorang istri seperti itu. Jadi penolong buat suaminya, bikin adem, kayak kipas. Nggak kayak si perempuan kampung itu yang pelakor, bikin suasana jadi panas. Tambah lagi, bikin celaka suaminya. Ih, kesel banget ya Mama sama dia. Aisyah di mana? Kamu apa-apaan sih Dimas? Kok nanyain Aisyah? Jelas-jelas Aisyah udah bikin kamu celaka. Aisyah kan istri aku juga, Ma. Aku mau Aisyah ada di sini. Dimas, dia itu istri kamu, tapi istri kedua kamu. Di depan kamu ada Bianca, kenapa kamu terus tanya Aisyah? Bianca dan Aisyah, dua-duanya istri aku, Pak. Misalnya Bianca juga nggak ada di sini, aku pasti akan melakukan hal yang sama, menanyakan dia. Dimas, kamu itu kenapa sih? Kalau kamu mau tanya, tanya soal Bianca, bukan Aisyah. Jadi laki tuh jangan bodoh, ngerti kan? Bianca, tolong jawab. Aisyah ada di mana? Dia lagi nunggu di luar. Aku minta tolong, kamu panggilin Aisyah ya. Dimas, kamu udah gila ya? Kamu suruh Bianca untuk manggil Aisyah. Kamu sadar gak sih? Yang kamu lakukan itu sudah merendahkan harga dirinya Bianca, tahu? Aku cuma minta tolong sama Bianca untuk panggilin Aisyah, Pak. Di mana rendahnya? Tapi kenapa harus aku sih Mas? Sekarang ini aku gak bisa panggilin Aisyah ke sana. Aku minta tolong sama kamu ya, Bianca. Aku yakin kamu adalah istri terbaik. Kamu selalu menerima keputusan aku. Papa larang kamu gak panggil Bianca. Bianca, aku mohon.
Maaf ya, Pak. Bianca harus nurut sama suami Bianca. Terima kasih Bianca. Jadi, Mas. Betul-betul manusia gak punya hati kamu. Bukan saya menghargai anak saya. Sudah habisi kamu datang. Pak Irwan sabar ya. Dimas seperti ini mungkin karena dia belum sadar betul. Tolong dimaklumin ya Pak Irwan ya. Tarik nafas Pak Irwan biar tenang. Tenang Pak Irwan. Ayo masuk. Mbak Bianca. Aku tahu. Aku ngerti perasaan Mbak Bianca. Maafin aku Mbak yang bikin situasi seperti ini. Wow, kalau tahu diri sih harusnya udah pulang dari tadi ya, gak usah nungguin. Oh, atau jangan-jangan nunggu dipanggil ya? Bianca. Karisa tahu aku sakit. Tahu, Mas. Tadi dia lihat kamu pingsan. Tapi aku udah jelasin ke dia kok. Apa sebaiknya kamu pulang ke rumah aja Bianca. Kamu jaga dan hibur Karisa. Biar Aisyah di sini jagain aku. Mas aku suruh pulang sih. Di rumah kan ada suster yang jagain Karisa. Lagi juga aku gak bisa ninggalin kamu di sini sendirian. Kamu kan masih sakit kayak gini. Dimas, apa yang dibilang Bianca itu betul. Di rumah ada suster dan ada pembantu. Ya, jadi taruh aja, Bianca aja. Ya. Gak, biar Aisyah yang jagain aku. Bilang aja kamu mau berduaan sama istri muda kamu, ya kan? Kalau kamu sengaja memikirkan Bianca dari sini. Nggak begitu, Pak. Maaf Pak, Bu, jam besuknya sudah habis. Dan juga yang harus menemani hanya satu orang saja ya. Nah, lagi pula pasiennya juga harus istirahat. Mari. Mas, please, kamu jangan suruh aku pulang ya. Aku pengen nemenin kamu di sini. Ya. Jangan Bianca, kasihan Karisa. Kamu pulang ya. Jagain Karisa. Biar Aisyah di sini. Ya udah, kalau gitu biar mama aja yang jagain kamu ya Dimas ya. Mama aja, oke? Kamu out sekarang juga. Aisyah yang ada di sini. Biar Aisyah yang jagain aku. Dimas, kamu kenapa sih? Kok ngotot banget supaya Aisyah jagain kamu? Ingat ya, dia ini udah bikin kamu celaka loh. Dimas, kamu perhatiin baik-baik dong. Mukanya dia, wajahnya dia. Dia itu sok lugu, sok polos. Tapi hati
hati dia itu penuh kebusukan sama kamu. Dia mau celakain kamu. Jangan-jangan nanti kalau misalnya dia jagain kamu, pas kamu tidur, kamu dia apain lagi? Gak mungkin Ma Aisyah melakukan itu. Lagian aku yakin apa yang sudah terjadi, Aisyah gak sengaja, Ma. Aisyah kan belum tahu sepenuhnya tentang aku. Jadi wajar kalau Aisyah gak tahu kalau aku ada di kepiting. Kamu tuh masih bisa-bisa juga belain dia. Aku bukan belain Aisyah, Ma. Aisyah memang gak salah. Jadi aku mohon tolong semuanya hargai keputusan aku. Ih, sebetulnya aku pengen banget membantah. Tapi si Dimas yakin ini kalau perempuan itu gak salah. Kalau aku ngotot dan si Aisyah keceplosan soal si Titin yang kasih dia kepiting, bisa-bisa nanti aku malah ketahuan. Udah deh, yang aku diem aja. Udah. Kalau gitu kita semua pulang aja. Ya kan? Kamu kayak gitu kan? Kamu gak apa-apa kan? Udah jam segini, suster. Kenapa mama sama papa belum pulang ya? Sabar ya, Nan Karisa. Sekarang kita makan dulu ya. Enggak mau. Kan habis makan Nan Karisa harus tidur. Yuk makan dulu. Mama, Sayang. Sayang mama. mama kok lama banget? Papa mana? Kok nggak ikut mama pulang? Sayang. Mama kan tadi alerginya kambuh. Terus dibawa ke rumah sakit kan? Kata dokter, papa harus dirawat di rumah sakit. Jadi papa nginep di rumah sakit. Tapi besok boleh pulang. Syukurlah. Jadi besok papa udah sehat lagi, Ma. Udah dong. Karissa, kamu emang cari siapa? Masih kurang satu deh. Bagi siapa? Sayang ya. Tante Aisyah. Tante Aisyah tadi ikut pergi kan? Kok nggak ikut pulang? Dia kemana, Ma? Dia baik-baik aja kan? Apa dia sakit juga ya? Sayang, kamu gak usah panggil dia tante. Karena dia itu bukan tante kamu. Ya,